Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sfadina Maulidia dari kelompok 5 yang beranggotakan Dwi Purnamaria, Ramiansa Nuronia, Rizky Adinda, Safa Humaira, Tati Haryati, dan Tiara Amelia. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Perbankan. Yang pertama adalah pengertian manajemen perbankan. Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang lebih difokuskan dalam hal mengatur segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan data, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, penyaluran utang piutang, dan pertukaran uang mata uang supaya lebih efektif dan mencapai tujuan yang telah dibuat. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi dan usaha bank. Fungsi bank umum sebagai berikut: A. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. B. Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi. C. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. D. Menyediakan jasa-jasa pengolahan dan trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan. E. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan nasional. F. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. G. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kredit card. D. Traveler, cek, transfer, dan lain sebagainya. Lalu ada usaha yang dapat dilakukan bank umum adalah sebagai berikut: A. Menghimpun dana dari masyarakat. B. Memberikan kredit. C. Menerbitkan surat pengakuan hutang. D. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas pemerintah nasabahnya. E. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun nasabah. F. Meminjamkan dana kepada bank lain. G. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga. H. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Purnamaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa umum bank dan risiko bank. Yang pertama, jasa keuangan. A. Pengiriman uang. B. Perdagangan surat-surat berharga. C. Inkaso dalam dan luar negeri. D. Transfer dana. E. Manajemen dana dan investasi dan sebagainya. Dan jasa keuangan: A. Pergudangan. B. Pelatihan pegawai. C. Surat introduksi. D. Kotak pengamanan. E. Jasa-jasa komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan mengenai risiko usaha bank. Risiko usaha bank atau business risk bank merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan yang akan diterima. Hasil dalam hal ini merupakan keuntungan bank atau investor. Semakin tidak pasti hasil yang diperoleh suatu bank, maka semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi oleh investor, dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang akan diinginkan. Risiko usaha yang dapat dihadapi oleh bank ada 6. Pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain yang dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, penerbit, atau kinerja peminjam dana. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitor, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Yang kedua ada risiko investasi. Risiko investasi atau investment risk berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu perusahaan, penurunan nilai portofolio surat-surat berharga, misalnya obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga ada risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari
dari sumber pendanaan arus kas, atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan atau funding liquidity risk. Yang ketiga ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko ini antara lain yaitu sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Yang kelima ada risiko penyelewengan. Adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko ini yaitu timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Yang terakhir ada risiko fidusia. Risiko fidusia atau fiduciary risk ini akan timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun untuk badan usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mobilisasi bank dana. Kegiatan penghimpunan dana merupakan kegiatan pokok yang dapat dilihat pada sisi pasifan neraca bank. Keberhasilan bank dalam melakukan penghimpunan atau mobilisasi dana ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain 1. Kepercayaan masyarakat pada suatu bank jelas akan mempengaruhi kemampuan bank menghimpun dana dari berbagai sumber, terutama dari masyarakat atau institusi. Yang kedua, ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat risiko yang sama. Yang ketiga, keamanan, yaitu jaminan keamanan oleh bank atas dana nasabah. Keempat, ketetapan waktu, yaitu pengambilan simpanan nasabah yang harus selalu tepat waktu. Yang kelima, pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel. Yang keenam, pengelolaan dana bank yang hati-hati. Terima kasih. Selanjutnya, sumber-sumber dana bank. Sumber utama dana bank dalam usahanya menghimpun dana berasal dari simpanan bentuk giro atau demand deposit, deposit berjangka atau time deposit, dan tabungan atau saving deposit. Selanjutnya, jasa-jasa bank. Jasa-jasa bank itu ada 5. Yang pertama clearing, 2 inkanso, 3 letter of credit, 4 bank garansi, dan 5 transfer. Clearing itu suatu cara penyelesaian hutang piutang antara bank-bank peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Warkat-warkat clearing antara lain adalah cek, biljet, giro, CD, nota debit, dan nota kredit. Dan yang kedua, inkanso. Inkanso itu penagihan yang dilakukan oleh bank atas suatu warkat clearing dengan perintah nasabahnya. Inkanso akan memberi kemudahan dan keamanan nasabah dalam menguangkan warkat-warkatnya. Yang ketiga, letter of credit. Letter of credit itu suatu fasilitas atau jasa yang diberikan bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Keempat, bank garansi. Bank garansi itu jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Dan terakhir, transfer. Transfer itu jasa bank yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah. Transfer dapat dilakukan untuk pengiriman uang baik dalam negeri maupun luar negeri. Aktiva, pasifa bank. Pengertian aktiva dan pasifa bank. Aktiva, menurut S. Munawir, aktiva
aktiva adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan, usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Terus menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, aktiva adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengertian pasifa. Pasifa adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Pengorbanan untuk masa yang akan datang ini terjadi akibat kegiatan usaha kewajiban. Kegiatan usaha kewajiban ini dibedakan menjadi utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Yang dimaksud dengan utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 periode akuntansi. Terus ada beberapa kelebihan menarik hutang jangka panjang melalui obligasi dibandingkan menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham. Pertama, keuntungan menarik obligasi. 2, pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi manajemen. 3. Bunga obligasi mungkin lebih rendah dibandingkan dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. 4. Bunga merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Jenis hutang jangka panjang ada 2. Yang pertama itu ada hutang hipotek dan hutang obligasi. Yang dimaksud dengan hutang hipotek adalah hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana. Hutang obligasi adalah hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek yaitu hutang yang harus segera dilunasi. Paling lambat umur dari utang ini adalah 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jenis hutang jangka pendek. Yang pertama ada hutang wesel atau wesel bayar, yaitu wesel yang harus dibayar kepada pihak lain yang pernah kita berikan kepadanya. Biasanya umur hutang wesel adalah 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Kedua, hutang dagang, akun payable. Lalu hutang kepada rekan atau supply, yaitu hutang dalam rangka kegiatan perusahaan atau hutang ini terjadi karena membeli barang yang belum dibayar. 3. Biaya-biaya yang harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang belum kita lunasi dalam periode pembukuan tertentu, misalnya utang gaji, utang upah, dan utang-utang biaya lainnya. Terus ada pembahasan mengenai manajemen aktiva pasifa bank, terutama setelah memasuki era perbankan modern. Sulit untuk dipisahkan karena pengelolaan kedua sisi neraca bank tersebut dalam manajemen bank harus dikelola secara terpadu, antara lain disebabkan pertama tingkatnya bunga yang berfluktuasi, yang keduanya perubahan struktur sumber dana. Yang dimaksud dengan perubahan struktur dana merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Ketiga, meningkatnya kebutuhan modal. 4, persaingan yang tajam antar bank. 5, perkembangan sistem informasi. 6, meningkatnya peran perbankan. 7, ketersediaan dana di pasar uang. 8, perubahan komposisi aktiva. Manajemen likuiditas bank. Sulitnya pengolahan likuiditas, maka bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu. Sumber-sumber utama kebutuhan likuiditas dapat digolongkan sebagai berikut. Untuk memenuhi ketentuan likuiditas, wajib minimum yang ditetapkan Bank Sentral yang saat ini sebesar 2% dari dana pihak ketiga.
untuk menjaga agar saldo rekening yang ada pada bank koresponden selalu berada pada jumlah yang telah ditentukan. Untuk memenuhi penarikan dana bank oleh nasabah, debitur maupun deposen. Konsep likuiditas. Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan likuiditas bank, maka suatu bank dianggap likuid apabila 1. Memiliki sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya. 2. Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank yang bersangkutan mempunyai surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan menjadi kas. 3. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan hutang. Teori manajemen likuiditas. Teori manajemen likuiditas pada dasarnya adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan likuiditas bank agar dapat senantiasa memenuhi semua kebutuhan likuiditasnya. Teori-teorinya dikenal sebagai berikut. Commercial loan theory, stability theory, activated income theory, the liability management theory. Apa sih yang dimaksud commercial loan theory? Commercial loan theory, teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya, atau disebut slave liquidity. 2. Stability theory. Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktivanya kepada orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Anticipated income theory. Teori ini berarti semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya mengalokasikan dana ditunjukkan pada sektor yang visible dan layak akan menguntungkan bagi bank. The liability management theory. Teori ini adalah bagaimana bank dapat mengelola pasifanya sedemikian rupa sehingga pasifa itu dapat menjadi sumber likuiditasnya.